Baiklah teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan proses karbohidrat sebagai sumber energi. Nah, bayangkan tubuh kita ini seperti mesin mobil. Agar bisa berjalan, mesin butuh bahan bakar. Nah, karbohidrat adalah alat bakar utama tubuh kita ketika kita makan makanan seperti nasi, roti, atau buah. Kita sebenarnya sedang memberikan tubuh kita sumber energi penting. Makanan ini mengandung karbohidrat yang nanti akan diubah menjadi energi agar tubuh bisa beraktivitas. Lalu kita lanjut pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Di saat makan, air liur di mulut mengandung enzim bernama amilase dan mulai memecah karbohidrat menjadi bentuk yang lebih sederhana. Lalu makanan masuk ke usus halus, di mana enzim-enzim lain bekerja keras untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa, yaitu molekul kecil yang bisa diserap oleh tubuh. Glukosa ini seperti potongan kecil bahan bakar yang siap digunakan. Nah, lanjut transportasi glukosa ke sel. Setelah glukosa dihasilkan, ia masuk ke dalam darah. Seperti mobil tangki yang membawa bahan makanan ke seluruh tubuh, tapi ada satu syarat, glukosa tidak masuk ke mesin tubuh atau sel tanpa bantuan. Di sini, insulin bekerja seperti kunci yang membuka pintu agar glukosa bisa masuk ke dalam sel. Jadi, insulin membantu glukosa masuk ke tempat di mana ia akan diubah menjadi energi. Lalu masuk ke tahap glikolisis, yaitu langkah awal. Sekarang, glukosa sudah berada di dalam sel. Langkah pertama yang terjadi disebut glikolisis. Bayangkan ini seperti memecah glukosa menjadi bagian yang lebih kecil, yang disebut asam pirufat. Proses ini terjadi di ruang kecil dalam sel yang disebut sitoplasma. Hasil dari glikolisis adalah energi awal berupa 2 ATP, seperti baterai kecil, dan molekul lain bernama NADH yang akan digunakan nanti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Setelah glikolisis, asam pirufat masuk ke pabrik energi di dalam sel yang disebut mitokondria. Di sana, pirufat diubah menjadi asetil-CoA dan asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs. Dalam siklus ini, bahan bakar diolah lebih lanjut untuk menghasilkan molekul penting seperti NADH dan FADH2. Bayangkan NADH dan FADH2 seperti penghantar listrik yang akan membawa energi ke tahap berikutnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu rantai transportasi elektron. Ini adalah langkah terakhir dan yang paling menghasilkan energi. Elektron dan NADH dan FADH2 bergerak melalui rantai transportasi dalam mitokondria. Saat elektron bergerak, mereka menciptakan energi yang digunakan untuk membuat banyak ATP. Bayangkan ini seperti pabrik besar yang memproduksi baterai berenergi tinggi. Disinilah sebagian besar energi tubuhmu dihasilkan. Kemudian langkah terakhir yaitu hasil akhir, energi untuk tubuh. Setelah semua proses ini selesai, tubuhmu akhirnya mendapatkan ATP, yaitu bentuk energi yang bisa digunakan. Energi ini memungkinkan kamu untuk bergerak, berpikir, bernapas, bahkan tidur. Setiap kali kamu berlari, mengangkat beban, atau sekedar belajar, tubuhmu menggunakan ATP yang dihasilkan dari proses ini. Baiklah, mengenai bagaimana metabolisme karbohidrat dan lemak serta protein saling berkaitan. Karbohidrat itu sendiri dipecah menjadi glukosa yang kemudian masuk jalur glikolisis dan siklus asam sitrat, kemudian menghasilkan ATP. Jika kebutuhan energi tercukupi, maka kelebihan glukosa akan disimpan sebagai glikogen atau diubah menjadi lemak melalui proses yang namanya lipogenesis. Oke, aku izin lanjut. Jadi protein itu dipecah menjadi asam amino yang dapat masuk ke jalur metabolisme sebagai pirufat. Setelah itu ada asetil-CoA, terus atau komponen siklus asam sitrat. Terus protein digunakan sebagai sumber energi hanya saat cadangan karbohidrat dan lemak habis. Terus protein itu adalah molekul organik besar dan kompleks yang terdiri dari rantai panjang asam amino. Protein memiliki peran penting dalam tubuh makhluk hidup karena merupakan komponen utama dari sel dan jaringan, serta menjalankan berbagai fungsi biologis. Sekian dari saya, terima kasih. Metabolisme dari karbohidrat, lemak, dan protein sendiri saling berkaitan dalam penyediaan energi bagi tubuh.
Untuk lemak sendiri itu pertama, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol melalui proses lipolisis. Setelah itu asam lemak tadi diubah menjadi asetil-CoA melalui beta oksidasi yang masuk ke siklus asam sitrat. Kemudian, ketika karbohidrat terbatas, tubuh memanfaatkan lemak sebagai